Shalom, berbagi firman Tuhan di hari ini, Mazmur 128 ayatnya yang keempat. Sesungguhnya demikian akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus selama-lamanya. Amin. Bagian firman Tuhan ini berbicara tentang kepribadian seorang ayah, bapa, imam, pemimpin dalam keluarga. Allah memberikan kepercayaan kepada setiap laki-laki menjadi pemimpin bagi istri dan anak-anak, dengan kata lain menjadi Allah di dunia. Oleh sebab keyakinan akan kepercayaan yang diberikan oleh Allah kepada seorang ayah atau bapa, maka Esau dan Yakub memperebutkan berkat daripada ayahnya, Ishak. Sedemikian besar Allah memberkati seorang ayah bapa keluarga, sehingga apa yang diberkati oleh seorang ayah, apa yang didoakan oleh seorang ayah, apa yang dikatakan oleh seorang ayah menjadi kenyataan dalam kehidupan keluarga, istri, dan terlebih atas anak-anaknya. Sering kita melihat kebiasaan kita dalam menjaga sopan santun adalah dengan mencium tangan orang yang lebih dewasa daripada kita. Namun menurut orang Kristen, jikalau kita ingin agar anak-anak kita diberkati Tuhan, kita harus meletakkan tangan kanan kita di atas kepala anak-anak kita dan berkata, dalam nama Yesus engkau pergi dan memberkati orang lain. Dalam nama Yesus engkau pergi dan menjadi seorang bangsa yang besar. Dalam nama Yesus engkau pergi dan engkau menjadi seorang raja. Dalam nama Yesus engkau pergi ke sekolah dan engkau menjadi yang paling pintar di antara semua anak-anak. Berkat ada di atas doa seorang ayah, dan dengan meletakkan tangannya di atas setiap anak-anak menentukan berkat dalam kehidupan anak-anak kita. Bapak-bapak keluarga yang diberkati Tuhan, firman Tuhan dalam Mazmur 128 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6, berkat atas rumah tangga. Berkat atas setiap rumah tangga Kristen ditentukan oleh seorang laki-laki yang takut, tunduk, taat kepada Tuhan. Oleh sebab itu, ujian bagi seorang laki-laki adalah ketika dia memiliki jabatan dan uang yang banyak. Apakah dia tetap setia kepada istri dan anak-anaknya atau tidak? Ujian bagi seorang perempuan adalah ketika suaminya tidak memiliki apa-apa. Apakah dia tetap setia kepada suaminya dan anak-anaknya atau tidak? Kita mau mendapatkan berkat tergantung daripada doa seorang ayah. Sebab dalam doa seorang ayah besar kuasanya. Dalam doa seorang ayah, anak-anak mendapatkan berkat. Dengan berdoa dan meletakkan tangan atas setiap kepala anak-anak kita, kita menentukan berkat dalam kehidupan anak-anak kita. Oleh sebab iblis itu tahu akan berkat itu dipercayakan oleh Allah kepada seorang laki-laki, sehingga dia banyak menyibukkan bapak keluarga dengan mencari nafkah, pekerjaan, malas, mengantuk, lupa untuk berdoa, lupa untuk memberkati anak-anaknya, lupa pergi beribadah, lupa beribadah PKB, karena mereka berpikir bahwa hubungan dengan Tuhan itu tidak terlalu penting. Namun Alkitab menjelaskan bahwa berkat-berkat kita ditentukan atas seorang laki-laki yang takut akan Tuhan. Seorang laki-laki yang berhikmat yang takut akan Tuhan. Seorang laki-laki yang menjaga kekudusan hidupnya, yang selalu menjaga setiap langkahnya. Seorang laki-laki yang takut akan Tuhan dan yang berdoa kepada Tuhan, yang menentukan berkat dalam rumah tangganya. Sebab seorang laki-laki yang takut akan Tuhan akan membuat istrinya seperti pohon anggur dan anak-anaknya seperti pohon zaitun. Seorang laki-laki yang takut akan Tuhan akan membawa istrinya menikmati setiap berkat-berkat Allah dan anak-anaknya menikmati setiap berkat-berkat Allah. Demikian Mazmur 128 ayat 6, 5 dan 6 berkata,
Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Sebab Tuhan tahu bahwa seorang laki-laki yang takut akan Tuhan akan menikmati banyak berkat. Iblis tidak mau bapa keluarga hidup dalam pertobatan. Sebab dengan dia bertobat dan takut akan Tuhan, akan ada banyak berkat bagi istri dan anak-anaknya. Sebab itu bapak-bapak di zaman sekarang banyak ditipu dengan HP, dengan kesibukan, dengan pekerjaan, dengan lupa, dengan malas, dengan lalai, dengan hal-hal yang lain yang menyebabkan mereka atau bapak-bapak keluarga yang masih hidup di dalam dosa, yang menyebabkan mereka tidak membawa berkat bagi istri dan anak-anaknya. Jangan kita terlena, jangan kita lupa, jangan kita lalai, jangan kita lama-lama berdiam dalam dosa. Sebab kehidupan bapak keluarga hari ini menentukan berkat atas istri dan anak-anakmu. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.